Siap, gerak. Sebelum kita melakukan kegiatan pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bersama kepada Ibu Guru. Selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Oke, pada pagi hari ini anak-anak Ibu siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oke, pada pagi hari ini kita hadir semua. Alhamdulillah kita akan melanjutkan materi kita seperti biasa, yaitu melakukan kegiatan pembelajaran. Materinya adalah coding. Tapi sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu Ibu minta sama anak-anak Ibu supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar dan penuh semangat. Anak-anak Ibu semuanya berdiri terlebih dahulu. Kanan, kanan, kiri, 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 ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, berputar jongkok lompat hore. Hore, bisa? Bisa, Bu. Oke, 1, 2, 3. Kanan, 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 kanan. Kiri, 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 kiri. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, berputar jongkok lompat hore. Hore. Oke. Konvensional. Berpikir. Oke, Pak Kili, coba jawab Pak Kili. Berpikir dan menggunakan alat-alat teknologi seperti komputer. Berpikir menggunakan. Oke, itu ya. Sekarang kita konsep berpikir komputasional itu seperti apa? Sebelum masuk ke materi, ya kita sebutkan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah, coba perhatikan ke depan. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, peserta didik mampu mengenali dan memahami konsep berpikir komputasional. Prinsip-prinsipnya, prinsip-prinsipnya apa saja di situ? Dekomposisi, apalagi abstraksi, serta relevansinya dalam pemecahan masalah. Itu adalah materi kita pada pagi hari ini. Oke, Ibu minta sama anak-anak Ibu sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, kita perhatikan dulu agar nanti ketika melakukan kegiatan kita tidak salah paham, tidak salah mengerjakan tugas yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Makanya Ibu minta sama anak-anak Ibu perhatikan ke depan agar anak-anak Ibu nanti mudah melakukan yang namanya mengerjakan LKPD. Karena di dalam kegiatan pembelajaran untuk anak-anak Ibu semuanya pasti ada nanti kita melakukan kegiatan yang namanya mengerjakan tugas kelompok dalam bentuk LKPD. Paham? Paham, Bu. Oke. Coba perhatikan ke depan semuanya. Konsep berpikir komputasional ini seperti apa? Berpikir komputasional berarti peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Permasalahan kita di dalam kehidupan sehari-hari ini banyak, ya kan? Bagaimana cara kita menyelesaikannya agar kita mudah melakukan kegiatan tersebut? Yang keduanya, dengan demikian berpikir komputasional merupakan kemampuan menyelesaikan solusi permasalahan secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Di sana berkaitan erat dengan konsep 4C. Apa itu 4C?
Oke, berpikir secara kritis. Sesudah itu apalagi di sini? Yang kedua adalah kreativitas. Dalam melakukan kegiatan itu kita harus ya kreatif. Jangan ketika ada hal-hal ya kita lakukan ini diapakan ya, kebingungan sendiri. Kita harus kreatif. Oke, yang berikutnya adalah kolaborasi. Kolaborasi itu seperti apa? Kerjasama. Nah, kerjasama dalam kelompok. Nanti anaknya ini kerjasama. Nanti tugas yang ibu berikan di dalam kelompok kamu harus bekerja sama. Jangan nanti satu orang mengerjakan, yang lainnya diam aja. Tidak, harus kolaborasi. Mengerjakan pekerjaan itu secara bersama-sama. Bisa? Pikir kritis tidak dapat dipisahkan karena prinsip-prinsip yang ada di dalam berpikir komputasional membangun secara berpikir sehingga membantu seseorang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan logis dan efektif. Nah ini. Yang berikutnya prinsip-prinsipnya. Ada berapa prinsip? Ada 4. Komputasional itu. Oke, yang pertama prinsipnya adalah dekomposisi. Nanti akan ibu jelaskan apa dekomposisi itu. Dekomposisi. Yang kedua pola. Ya pola. Pola itu seperti apa? Yang berikut abstraksi. Yang berikutnya adalah algoritma. Nanti kita akan membahas satu di antara yang empat itu satu dibahas. Yang pertama nanti kita akan membahas ya tentang pola. Bagaimana kita memecahkan masalah ya tentang pola-pola yang kita kerjakan nanti. Oke, komposisi itu seperti apa? Ya, memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Contoh, ya kan? Kue ulang tahun. Bagaimana? Siapa yang bisa? Bagaimana kue itu bisa kita makan, kue itu besar nih? Bagaimana caranya kita bisa memakan kue tersebut? Dengan cara dipotong. Oke, dengan cara kita potong-potong terlebih dahulu baru kita makan. Tak mungkin kue yang besar itu kita masukkan langsung ke mulut. Ya kan? Muat nggak di mulut kita? Tidak muat. Tentu kita berpikir bagaimana ya kue ini bisa kita makan. Oke, yang berikutnya ada lagi. Menyusun puzzle. Siapa tahu puzzle? Puzzle? Apa itu puzzle? Menyusun benda-benda sesuai tempatnya. Ada puzzle itu beracak-acak, dia dipotong-potong modelnya kan. Lalu kita disusun-susun. Kita pikirkan bagaimana bisa gambar ini utuh. Ya, oke. Yang berikutnya di sini lagi. Pattern regionalisasi atau pengenalan pola. Ini yang akan kita bahas. Ya, pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Oke, di sini kita bekerja kelompok. Nanti dalam mengerjakan pola tersebut kita melakukan dalam kegiatan kelompok. Oke, di sini membuat pola di dalam kelompok sendiri dan menebak pola orang lain. Nanti bisa jadi kamu buat polanya. Ya, contohnya nanti ya kamu kelompok 1, di kelompok 1 dibuatnya pola. Ya, pola selanjutnya apa lagi? Paham? Bisa? Menurut kelompok 2 pola apa lagi selanjutnya? Bisa? Bisa? Ini tugas kita untuk berikutnya. Oke. Yang
pada informasi penting dan menyaring detail yang tidak relevan. Contoh di sini, satu orang menjadi pemberi informasi dan peserta lain akan menjawab. Ini adalah contohnya. Oke. Nah, ini yang berikutnya adalah kita membuat pola nanti. Ini adalah contoh pola. Perhatikan ke depan. Contoh pola. Ya, nanti kerja kelompoknya tidak seperti ini polanya lagi. Oke, ini adalah pola. Coba kita susun bersama-sama. Oke, di sini kan sudah ditentukan. Warna kuning apa di sini? A, ya kan? Biru O. Ini warna hijau E. Warna pink B. Sesudah itu C. Ini warna apa nih? Biru ungu, agak kebiruan. Oke. Kita susun. Ini sudah ada gambarnya di sini. Oke, sudah ada. Kita susun. Ini apa tadi lambangnya? B. Yang kedua A. Yang ketiga C. Yang keempat A. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Yang ke berikutnya ini apa? C. Oke. Apa lagi? Oke, yang ini I. Ini Nah, ini adalah cara penyusunan polanya. Oke, untuk anak-anak ibu semuanya, ya, kita akan bekerja sama dalam kelompok, yaitu melakukan atau membuat pola. Perhatikan, ini ibu ada gambar, kamu nanti melanjutkan polanya. Perhatikan, pola berulang. Oke, ini ada dua pola, segi 4 dan segi 3. Perhatikan, segi 4 dan segi 3. Oke, segi 4 dan segi 3 ini, oke, pola berulangnya apa lagi? Oke, nanti terserah kamu dalam setiap kelompok nanti harus melewatkan. Contohnya ini segi 2, segi 4, segi 3. Nanti dilewat-lewatkannya satu-satu. Jadi nanti minta jawab sama kelompok lain, apa kira-kira pola berikut. Paham? Paham? Bisa? Bisa mengerjakan? Oke, kalau bisa mengerjakan, kita akan melakukan yang namanya membuat pola berulang. Waktunya paling lama 10 menit. Paham? Bisa? Oke, setiap kelompok mengerjakan lalu menyampaikan hasil kelompoknya kepada kelompok berikutnya. Ya, terserah kelompok mana yang ditunjuknya nanti. Contohnya, kelompok 1 menunjuk kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, terserah. Contohnya kelompok 1, kami menunjuk kelompok, tapi jangan berulang kelompoknya ditunjuk ya. Bu, kami menunjuk kelompok 2. Coba kelompok 2. Coba berdiri dulu. Oke, ulang lagi semuanya ya. Bisa? Oke, saya tadi cuma 2 kali ya. 1, 2, 3. Kanan, 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 kanan. Kiri, 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 kiri. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Berputar jongkok lompat hore, hore. Oke, ya. Silakan duduk semuanya. Ibu akan membagikan tugas kerja kelompoknya. Silakan dikerjakan. Cepat ya, waktunya cuma sebentar. Oke, silakan ditempel sesuai urutan gambarnya. Oke. Silakan ditempel kecil-kecil besar kan.
Ya, sudah berjalan berapa menit? Baik, oke, waktunya sudah berjalan 4 menit. Oke, sudah? 4 menit lagi, siap nggak siap? Tiga, oke, kelompok semua letakkan gunting kertasnya. Habis waktunya. Oke, kelompok berapa yang ingin menyampaikan dulu hasil kelompoknya kepada kelompok yang lain? Oke, kelompok 5 dulu. Ya, disampaikan ditambah sama kelompok berapa? Sama kelompok Beri di sini. Sama kelompok 4. Oke, kelompok 4 tolong diperhatikan semua kelompok bukan kelompok 4 aja. Oke, sebelah sini saja, sini. kami kelompok 5 ingin menyampaikan tentang hasil kelompok kami. Sesudah kotak apa lagi? Oke. Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Segitiga. Betul. Oke, tepuk tangan untuk. Oke, ya, silakan duduk kelompok 5. Berikutnya kelompok berapa? Oke, kelompok 1. Kelompok 1 akan ya menebak hasil polanya pada kelompok berapa? Kelompok 1? Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Perhatikan semuanya, bukan kelompok 3 saja. Coba apakan gambarnya? Soal nomor berapa? Nomor 2. Oke, soal nomor 2. Perhatikan kelompok 3. Oke, coba Ini dari hasil SMS. naikkan ke atas, nggak nampak? Nomor 1. Ah, Kami ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 3 pada kotak yang kosong di nomor 2. polanya apa? Lingkaran. Oke, betul? Oke, betul. Tepuk tangan untuk. Oke, itu adalah hasil diskusi kamu semua. Untuk hari ini cukup sampai di sini kegiatan pembelajaran kita. Itu namanya adalah ya membuat pola atau mengurutkan pola. Ya, pada hari ini cukup kegiatan pembelajaran kita sampai di yang namanya tadi dilakukan secara Bola-bola. oke, kebetulan siapkan dulu. Siap, gerak. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai bersama kepada Ibu Guru. Oke, selamat siang semua. Silakan pulang.